tafsir Imam Ar-Razi itu kemudian nanti di sana ada perbedaan antara isman sama khati, ada 3 pendapat. Tapi dari Sofrat tafsir hanya mengambil satu makna daripada isman. Waman, adapun orang yang mengerjakan sepaman isman pada dosa besar. Nama yaksibuhu ala nafsi, sebenarnya dosa besar yang dia lakukan itu akan mempersulit diri dia sendiri. Makanya sebenarnya kalau kita melakukan perbuatan dosa ya tidak akan mempersulit orang lain, yang dipersulit nanti dia sendiri. Oleh karena itu, wa kana Allahu aliman hakima. Tapi ditutup dengan ayat begini, tapi Allah wa kana, dan ada Allah siapa Allah, aliman itu dan yang maha tahu, hakiman itu dan yang maha bijaksana. Karena kalau kita mendapati Tuhan yang kemudian maha tahu, maha bijaksana, dan ada seseorang yang kemudian melakukan perbuatan dosa, dosanya itu ukurannya seperti apa besarnya, maka kira-kira konsekuensi yang akan diterima itu pasti konsekuensi yang sesuai dengan perbuatannya. Tidak akan dikurangi, tidak akan dilebihkan. Karena begitu alimnya Allah dan begitu bijaksananya apa? Allah. Gak bakalan ketukar. Kalau di kita ini ada ketukar, ada orang yang membunuh itu 12 tahun penjara. Tapi ada orang yang dituduh merugikan negara atau korupsi, itu bisa jadi 18 tahun sampai 24 tahun, 28 tahun penjara, bahkan dendanya bisa lebih besar daripada kerugian. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau bukan Tuhan itu memang begitu. Kadang tidak bijaksana, itu kemudian apa? Tidak alim. Tidak alim. Kalau alim kan betul-betul tahu ini keadaannya seperti ini, maka kemudian konsekuensinya ini pasti pas. Sudah alim ditambah lagi bijaksana. Kalau kita ini kadang kurang bijaksana, ya, perbuatan jahatnya kecil, tapi kemudian sanksinya besar atau berat. Perbuatan jahatnya itu besar, tapi sanksinya kecil. Wah, itu gimana? Karena memang bukan pencipta makhluk, tapi pasti makhluk. Jadi kebijaksanaannya kurang, alimnya juga kurang. Tapi kan Allah bilang begini, ketika ada orang melakukan perbuatan dosa besar, yang terjadi apa? Ya sudah, kata Allah, wa kana Allahu aliman hakima. Ya kan Allah itu dan yang maha tahu dan yang maha bijaksana. Nanti mesti setimpal persis. Kira-kira seperti ini. Bahkan hakimnya itu ada pertimbangan bisa jadi yang kemudian memudahkan. Ada orang perbuatan dosa tapi pernah melakukan perbuatan baik, pernah melakukan perbuatan dosa besar tapi pernah begini. Kan Allah alim, ini seperti ini, terlalu kemudian pernah berbuat ini, timbangan itu mesti pas. Akhirnya bisa jadi diampuni karena dari alimnya Allah, dari bijaksananya Allah. Enak, kalau sama Allah juga enak. Kalau kita kadang orang sudah berbuat baik lama, setelah itu melakukan perbuatan salah, perbuatan baiknya itu langsung gugur hilang, tidak menjadi bahan pertimbangan. Tapi kalau di dalam ajaran Islam kan enak sekali ya, dalam ajaran Islam yang dimaksud konsekuensi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Kalau orang yang melakukan perbuatan salah, habis melakukan perbuatan salah, kalau melakukan perbuatan baik, maka kemudian langsung gugur semuanya, kesalahannya itu tidak terlihat. Enaknya di situ. Nah, nanti wa kana Allahu aliman hakima. Lalu kemudian kalau masalahnya sampai problemnya berat, yaitu menuduh orang lain, kemudian dia membebaskan diri, berlepas tangan. Nah, ini tetap ada ayatnya. Waman siapa? Yang berbuat siapa man? Khoti'atan pada satu dosa kecil. Kita pakai dalam tafsir syari asobul. Au isman, atau dia melakukan perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar itu tadi, karena tuduhan itu kan konsekuensinya besar, berat. Summa yarmi, dosa besar itu, lalu kemudian dia tuduhkan dengannya, dituduhkan kepada orang lain, barian
dia sendiri berlepas tangan. Wah, mau bebas mau. Faqad tamalahu tanan azima. Maka dia sungguh betul-betul menanggung satu perbuatan dosa yang sangat nyata. Karena tadi kan Uqbah ibn Ubaid kan dia mencuri dari rumah tetangganya Qatadah bin Nu'man, lalu kemudian hasil curiannya itu diletakkan di rumahnya Zaid bin Samin. Tujuannya dia biar bebas. Nabi Muhammad yang kemarin hampir saja memutuskan itu pelakunya si Yahudi, hampir saja memutuskan pelakunya apa? Si Yahudi. Tapi untungnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an, inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka. Muhammad, sesungguhnya saya, kata Allah, menurunkan Al-Quran kepadamu dengan hak ini agar kamu bisa memutuskan pada manusia, di tengah-tengah manusia sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad enak kalau membuat keputusan itu seperti selalu diperlihatkan oleh Allah masalahnya apa. Ini. Lalu kemudian keputusannya bagaimana? Ya ini. Pandangan orang lain kan pelakunya Qatadah. Karena melihat dari baju besi yang dicuri itu ada di rumahnya Qatadah, ditandai juga dengan baju besi itu kan berukuran tepung. Nah, tepung ini berceceran sampai ke rumahnya Qatadah. Dan barangnya juga ada di rumah Qatadah, berarti Qatadah pelakunya. Nah, kalau zahirnya kan gampang, berarti yang salah Qatadah. Padahal sebenarnya di rumahnya, mengambil di rumahnya Qatadah, lalu kemudian ditaruh di rumahnya Zaid bin Samin, berarti pelakunya kan Zaid bin Samin. Padahal pelakunya sebenarnya Uqbah bin Ubaid. Tapi Nabi Muhammad bisa tahu nggak? Ya bisa tahu, karena litahkuma bainan nasi bima araka. Keputusan Nabi Muhammad itu adalah keputusan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena model-modelnya Nabi itu kan kayak seperti Nabi Musa. Kan dulu kan sempat heboh, ada orang mati sudah berbulan-bulan, belum ketahuan siapa pelakunya. Ribut. Ketika ditanyakan kepada Nabi Musa kan, ya karena bima araka Allahnya modelnya seperti itu. Musa suruh nyembelih sapi. Kan kita saja kan nggak masuk akal pada itu. Nabi Musa ini siapa sebenarnya pelakunya ini? Kita ini heboh gara-gara ada orang mati, nggak tahu dan nggak diketahui siapa pelakunya. Terus namanya Nabi Musa, kata Nabi Musa sama Allah suruh nyembelih sapi. Kan nggak nyambung. Masa pembunuhan tapi kita malah suruh nyembelih sapi, ya kalau mau bukan itu lah. Makanya orang Bani Israil tetap bilang begini, qalu atattakhiduna huzwa. Kata Bani Israil, Anda ini ajak buruk atau gimana? Gimana? Kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an aqula minal jahilin. Mana saya mau guru itu, saya bukan orang bodoh gitu. Ya. Tapi memang triknya kan gitu teorinya. Ternyata si orang ini berlaku pembunuhnya dan tidak diketahui, lalu kemudian mati sudah lama. Untuk mengetahui pelakunya siapa, model ilmunya Nabi Musa ya nyambung sapi dibunuh, lalu diambil lidahnya dikumpulkan, itu bisa hidup. Itu namanya apa? Menghubungi di tengah-tengah manusia dengan apa yang Allah perlihatkan. Tapi kalau kita bisa kan, kalau kita ada pihak kepolisian seperti itu nangkap orang salah atau enggak, gampang tinggalnya. Kalau terjadi kasus pembunuhan, lidahnya dari sapi, yang mati dipukul pakai lidahnya sapi, lalu kemudian bisa hidup. Nanti yang mati ngomong, yang membunuh saya adalah anaknya paman saya, Qatalani ibu Ammi. Yang membunuh saya adalah anaknya paman saya, berarti sepupunya sendiri. Ya kan? Bima araka Allahnya di situ. Nah, Nabi Muhammad ya begitu, nggak pernah keliru karena beliau itu amalan tiku anil hawa in illa wahyun yuha. Dan cuma masalahnya bagi orang yang melakukan perbuatan dosa lalu kemudian dituduhkan kepada orang lain, dia sendiri kemudian berlepas tangan dengan cara seperti itu, faqad amalan buhtanau wa itsman azima. Maka dia di dunia itu betul-betul menanggung beban tuduhan itu, pasti dia
akan menanggung beban itu. Nanti di akhirat wa itsman mubina, dia akan memikul beban dosa yang sangat besar, sangat nyata. Pasti nggak nyaman ada orang si A kemudian mencuri barangnya di si B, lalu kemudian barang si B diletakkan di si C. Akhirnya yang kena hukum di penjara adalah si C, padahal yang salah si A. Jadi itu artinya sampai kapanpun tetap akan menanggung beban, merasa bersalah karena telah menzalimi si C. Itu di dunia itu, bakal ditambah hutang. Besok di akhirat ditambah lagi wa itsman mubina. Kayak apa sanksinya itu? Makanya sebisa mungkin kalau kita naudzubillah, jangan sampai kemudian sering melempar sesuatu kepada orang lain. Ya. Itu loh silakan. Ya. Ada apa? Jangan saya itu disuruh, karena dia memang yang problemnya dari dia. Tapi kemudian dilemparkan ke orang lain, pasti hidupnya akan nyaman. Karena di Al-Quran sudah disebut fakotik tamalahu tanah. Nanti dia yang akan menanggung beban itu rasanya. Plus itsman mubina, dosa besar yang nyata itu besok dia yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya begitu ya. Lalu ditambah lagi nanti ayatnya yang harusnya ada tuntas biar nyambung. Ini pembahasan ini sudah selesai. Lalu kemudian walau lafadzullah, kalau bukan karena karunia Allah, ya, walau lafadzullah alaika wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum ay yujillu. Nah, ini bahasa Allah yang hanya kayak gitu ya. Kalau bukan karunia Allah kepada Muhammad dan bukan juga rahmatnya Allah kepadamu, lahamma ta'ifah, sungguh satu kelompok itu betul-betul bersikeras apa? Ayo gitu, sebenarnya ingin membuat kamu tersesat. Nabi Muhammad kalau terjadi, nanti kan diputuskan oleh Nabi Muhammad pasti memberi keputusan salah. Karena kan pelakunya sebenarnya tumpah, tapi barang bukti itu kan ada di kota. Karena Nabi Muhammad memberi keputusan salah, tapi nggak bisa oleh Nabi Muhammad ini diperlakukan seperti itu, bakalan bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dapat fadl, dapat rahmat. Nah, jadi keputusannya itu tidak akan pernah meleset. Jadi maksudnya Muhammad kalau bukan karena karunia Allah, bukan rahmat Allah, mereka pasti dengan bersusah payah ingin menyesatkan kamu. Tapi kan enggak, kamu ini dapat rahmat, dapat fadl. Ayat-ayat Quran seperti ini sering menunjukkan maksudnya Nabi. Maksudnya Nabi itu sering dipakai kaulah. Contohnya kayak Nabi Yusuf bersama Sayyidah Zulaikha. Sayyidah Zulaikha itu juga ayat Al-Qurannya begini. Laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Kalau guru saya Ustaz Musirin itu menyuruhnya gini. Bacanya itu diputus meskipun di Quran juga dikasih tanda. Laqad hammat bihi itu diwakaf. Baru dilanjut wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Jangan gini, jangan masalah bacanya wakafnya keliru. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Wah, itu dengan dosa. Kalau dia begini, sungguh Zulaikha betul-betul punya keinginan kuat terhadap Yusuf, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun juga punya keinginan kuat kepada Zulaikha. Berarti apa? Sama-sama bernafsu. Kalau jangan mengartikan begitu ya, Nabi Yusuf, Nabi Sayyidah Zulaikha itu punya keinginan kuat apa? Terhadap Yusuf. Ditambah lagi wa hamma biha, dan Yusufnya juga sama, punya keinginan kuat terhadap Zulaikha. Salah. Harus diginikan. Wa laqad hammat bihi. Sungguh Zulaikha betul-betul punya keinginan kuat kepada Yusuf. Yang ininya
wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Yusuf punya keinginan terhadap Zulaikha kalau Yusuf itu enggak mendapatkan burhan dari Tuhannya. Tapi masalahnya dia kan nabi, masalahnya dia kan rasul. Maka gak sama dengan Zulaikha yang punya keinginan kuat itu Zulaikha, kalau Yusuf enggak. Masalahnya apa? Yusuf itu seorang nabi dan seorang rasul. Nah, harusnya gitu. Sama kayak ini, walau la fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahamma bifatun minhum an yudillu. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu, pasti satu kelompok itu kepingin menyesatkan kamu Muhammad sehingga membuat keputusan salah. Tapi kan kamu gak bisa seperti itu. Masalahnya kamu ini diberi karunia, diberi rahmat, sehingga hasil keputusan itu pasti sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah. Yaitu enaknya lebih Muhammad. Jadi kalau kita ini sering di pengadilan atau apa itu kan, yang mestinya ini benar jadi salah, yang ini salah, yang mestinya ini begini jadi begini ya, karena belum tentu sesuai dengan Allah. Ya kadang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki salah. Kadang karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki salah. Kadang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, tapi itu hasil manipulasi dan seterusnya datang. Ya sudah salah juga. Kadang memang karena ada orientasi yang lain. Nah ini jadi masalah. Jadi nggak pernah benar membuat sebuah keputusan. Wa ma yudilluna, gimana adanya? Wa ma yudilluna illa anfusahum. Oh ada orang mau menyesatkan kamu, itu mereka sendiri yang kemudian ditanya. Lalu wa ma yudilluna min syai'. Sementara kamu sedikit pun tidak akan mampu disesatkan oleh mereka. Gak bakal bisa sedikit pun kemudian disesatkan kamu. Ya Allah, betapa maksudnya Rasulullah. Wa anzalallahu alaika al-kitaba wal hikmah. Sementara Allah itu menurunkan kepadamu itu bukan apa-apa, tapi Alkitab. Kemudian nomor dua, al-hikmah, ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu gak sembarang orang bisa nah, ada Quran yang menjadi pegangan Nabi. Yang kedua ada ilmu hikmah. Wa anzalna 'alaika kitaba. Orang kadang sampai kira-kira terus bikin ilmu hikmah. Apa maksudnya? Punya ilmu hikmah. Jadi kalau ada orang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain, kok bisa begitu orang itu? Dan ini sulit sekali. Sama dia ternyata terpecahkan. Padahal hanya duduk di rumah itu tahu lah. Katakan masalahnya dia itu punya ilmu hikmah. Dan Nabi Muhammad itu sudah didoakan zalna al-kal kitab, ya al-kal kitab wal hikmah. Memang Nabi Muhammad diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran plus diberi apa? Hikmah. Karena Nabi Muhammad diberi ilmu hikmah, ditambah lagi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepada Muhammad ilmu yang sama sekali kamu belum pernah tahu. Nabi Muhammad itu ilmu yang tidak diketahui langsung Allah sendiri yang mengajarkan. Kan pakai dosen Nabi Muhammad. Wahyu itu adil, hal mainnya wahyu. Jadi nggak harus belajar di universitas mana, langsung belajar apa, langsung kelasnya Sidratul Muntaha. Kelasnya Sidratul Muntaha ada ini langsung ilmu ini langsung ilmu ilmunya tidak diketahui langsung oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Baru ditutup wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan adalah karunia Allah kepada Muhammad itu bukan sembarang karunia, tetapi 'azima adalah karunia yang agung. Itu karunia besar. Jadi kalau jenengan bisa begitu memahami Quran, kemudian memahami hadis, memahami ilmu batin dan macam-macam, lalu kemudian ketika setiap punya masalah yang dihadapi bisa diputuskan sesuai dengan panduan Quran, sesuai dengan panduan hikmah, dan oleh Allah dikasih ilmu mauhibah, ilmu pemberian semacam ilham, sehingga keputusan-keputusannya itu pasti benar dan
Gitu. Berarti kita ini termasuk orang yang diberi apa? Fadlullah yang sangat besar. Karena nggak sembrono, nggak semua orang bisa memiliki ilmu seperti itu. Yang ada mempelajari Alkitab saja, Quran, seperti kita. Tapi tidak punya ilmu hikmah. Ada yang diberi ilmu hikmah, tapi belum tentu betul-betul bisa diberitahu sesuatu yang sama sekali belum diketahui. Tapi kalau sudah komplit dari sisi hikmah ada, sesuai referensi juga ada, kemudian ilmu mauhibah atau kita disebut dengan ilmu laduni atau kadang ilmu waridat, banyak sekali ilmu yang langsung dari soronya itu. Ya, ilmu mauhibah, ilmu ilham, ilmu laduni, ilmu waridat, ilmu yang kayak begitu. Orang mau ilmu kayak begitu itu adalah orang yang memiliki karunia besar. Biasanya orang yang punya ilmu kayak begitu itu kelihatannya hari ini begini, tapi di masa depan wah beda. Makanya kadang kita menilai presiden-presiden itu ada yang menjabat dulu itu terlihat bla 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 bla, dicemooh. Ternyata kebijakan dia itu di belakang hari baru terasa. Nah, baru di situ termasuk bagian daripada ilmu hikmah. Kelihatannya A tidak benar, tapi ternyata justru B itu adalah benar. Karena Allah memberi ilmu itu. Yang kadang sampai berkorban dianya sendiri harus apa? Harus dicemooh, harus disidang, bahkan bisa jadi harus diturunkan, dilengsarkan bisa jadi. Padahal itu ilmu hikmah yang orang lain tidak bisa mengetahui, tetapi Allah memberikan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi diberitahu kepada dia dengan jarak sekian tahun lagi baru paham dengan maksud. Nah, luar biasa itu ya. Ada yang nanya, kalau nggak ada kita cukupkan. Kita cukupkan nggak ada ya. Kita lanjut ayat berapa berikutnya ya, insyaallah. Masih satu pertanyaan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.